Baik, selanjutnya setiap setelah login kita akan ditampilkan dengan halaman ini. Ini adalah halaman welcome screen, yang mana di sini akan di-download semua data-data yang ada di server sehingga bisa diakses oleh browser secara lokal. Kemudian di sebelah kanan ini ada pilihan shift baru, gabung shift atau masuk tanpa shift. Nah, untuk shift baru di sini diperuntukkan untuk karyawan yang baru memulai shift jaga, sehingga nanti harus menginput berapa uang awal yang ada di kasir. Nanti bisa dimasukkan, ini biasanya uang modal yang ada di kasir, kita masukkan sesuai dengan nominal yang ada di cash drawer misalnya, lalu klik masuk shift, mulai shift baru. Atau kalau misalnya untuk karyawan lainnya bisa dengan masuk dengan cara gabung shift, sehingga nanti cukup satu shift ini dibuka dan karyawan lainnya bergabung dengan shift ini. Jika dia menggunakan HP sendiri, nanti laporan shiftnya akan digabung meskipun diakses oleh device yang berbeda. Dan untuk owner itu bisa masuk tanpa shift. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya nanti ketika owner melakukan transaksi itu tidak mengganggu laporan shift jaga. Seperti itu. Oke, kita coba masuk tanpa shift. Nah, di sini kita akan ditampilkan dengan halaman dashboard. Oke, ini coba saya zoom supaya lebih jelas. Nah, ini akan ada dashboardnya, kemudian di sebelah kiri ini akan ada menu-menu yang dimiliki oleh Apotek Digital, dan ini akan sangat dinamis dan akan sangat mungkin terus bertambah sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, dan akan tentunya pastinya sesuai dengan tim riset Apotek Digital. Kemudian untuk angka pertama, ketika kita memulai menggunakan Apotek Digital itu bisa langsung ke manajemen pengguna, lalu di sini ada roles and permissions. Nah, di sini akan ada dua roles. Yang pertama adalah admin, yang mana admin ini mendapatkan akses penuh. Kemudian di sini ada kasir. Nah, kasir ini adalah karyawan yang nanti kita bisa set nih hak aksesnya apa saja. Sedangkan kalau admin otomatis mendapatkan akses penuh. Oke, untuk kasir kita bisa ganti. Misal kita ganti role-nya namanya kasir aja bahasa Indonesia. Kemudian si kasir boleh mengakses kasir pastinya menu penjualan. Nah, di sini kita juga bisa dicari supaya, karena memang di sini hak aksesnya sangat banyak, itu kita bisa untuk memudahkan kita bisa ketik aja penjualan. Nah, nanti kita dapat berikan akses khusus yang berhubungan dengan penjualan kepada peran yang namanya kasir. Ini lampau boleh, tapi ini harga custom tidak boleh, karena kalau kita perbolehkan ini artinya kita memberikan akses kepada kasir untuk mengubah harga jual ketika menginput di kasir. Kemudian ekspor daftar penjualan kalau diizinkan. Kemudian selanjutnya penjualan tertolak. Nah, ini boleh karena ini memang sangat membantu sekali kalau misalnya apotek baru dan kita ingin menampung nih apa saja yang dicari oleh customer, meskipun itu tidak tersedia, maka akan tetap bisa dicatat di Apotek Digital supaya nanti kita bisa tahu ini yang tertolak seberapa banyak dan apa saja produknya. Kalau memang itu belum tersedia di apotek, maka mungkin sebaiknya kita perlu memikirkan kembali untuk melakukan pengadaan produk tersebut. Baik, selanjutnya kita bisa juga mengecek hak akses lainnya. Mungkin kita perbolehkan untuk menginput resep, kemudian racikan misalnya, kemudian ada diskon produk kalau misalnya dibolehkan, untuk banding juga, kemudian perpindahan stok. Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan kebijakan masing-masing apotek. Anggap aja kita sudah nih untuk sudah mengeset role-nya dan hak aksesnya, kita klik simpan. Oke, setelah kita simpan, oke, namanya sudah benar kasir. Lalu kita ke menu daftar pengguna. Nah, di menu daftar pengguna inilah ditampilkan semua pengguna Apotek Digital, khususnya yang Apotek ID-nya adalah Kedai Farma, ya ini adalah trialnya. Jadi nanti bisa di sini kita klik tambah user untuk menambahkan user baru, yaitu untuk karyawan. Kita beri namanya adalah kasir. Kemudian nama lengkap kasirnya, bisa nama lengkap kasirnya adalah Joni. Nanti username kita buat aja Joni dengan huruf kecil semua tanpa spasi, dan passwordnya. Nah, untuk password ini kita bisa set terlebih dahulu, dan nanti ketika mereka login itu mereka bisa mengganti password mereka masing-masing. Kemudian klik simpan. Baik, berhasil. Jadi kita sudah berhasil menambahkan akun karyawan, sehingga karyawan itu nanti bisa masuk langsung dengan akun mereka sendiri di halaman app.apotekdigital.com.